Pendeta Paulus Pasamba MTH. Selamat hari Minggu, Tuhan dimuliakan atas kasih-Nya, sehingga saat ini kita kembali mengalami persekutuan sebagai keluarga Allah. Kini dan di sini kita menikmati persekutuan umat Allah dalam tuntunan tema agar kita hidup tenang dan tentram. Benar bahwa hanya dalam persekutuan dengan Tuhan kita boleh menikmati hidup dalam ketenangan. Karena itu dalam persekutuan bersama Tuhan dan umat-Nya saat ini, mari kita bersyukur, mari kita memuji Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari nyanyian Kidung Baru 1, bait yang pertama dan kedua, Hai Kristen nyanyilah. Hai Kristen nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Hatimu angkatlah, haleluya, amin. Mari bersoraklah, haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya, amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam kepadamu
dari segala orang kudus, kiranya kasih dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai saudara. menyertai saudara juga. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita sadar bahwa kita adalah manusia pendosa. Karena itu saudara-saudara, mari kita tunduk di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa kita. Di heningnya persekutuan ini, marilah sejenak kita berefleksi diri sejauh manakah hidup kita sudah dekat dengan Tuhan. Tidakkah selama ini kita mencari ketenangan hidup dengan memfokuskan diri pada kesenangan duniawi? Marilah membuka diri secara pribadi, mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Kasihanilah kami ya Bapa, menurut rahmat-Mu yang besar. Dari dera kepapaanku, ya Tuhanku, ku datanglah. Dari dera kepapaanku, ya Tuhanku, ku datanglah dan mengecap kekayaan-Mu. Ku datang padamu dari celah keaibanku. Pada salib-Mu ku berteduh, dalam dosaku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dan inilah berita anugerah. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan limpah kasih setianya. Seperti seorang bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Amin. Suara Yesus ku dengar, hai Mari yang penat. Suara Yesus ku dengar, hai Mari yang penat. Ku angkat dari bahumu bebanmu yang berat. Telah aku datang yang lelah, penuh kedukaan, dan ku dapati padanya tempat perhentian. Suara Yesus ku dengar, kemari minumlah. Telah sedia air hayat, hai minum hiduplah. Telah aku datang amat haus, ku minum air kudus, dan hati setanya
inilah petunjuk hidup baru dari 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 2. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Amin. Mari bermazmur. Dari Mazmur 113, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mazmur 113, Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan, Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa. kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, Yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat? Ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. bersama-sama dengan para bangsawan-bangsawan. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah. Sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Amin. Mari meresponnya dari Pak Pudianto Raya 113. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa oleh perkenan-Mu Engkau menghadirkan kami di rumah-Mu yang kudus. Kami menyembah dan memuliakan Engkau. Dan kesempatan ini kami rindu untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu yang kami baca, kami dengar, kami boleh mengerti, untuk kami lakukan dalam hidup kami. Pakai hamba-Mu Tuhan di dalam pemberitaan firman-Mu, biarlah hamba-Mu dapat berkata-kata menurut kehendak dan kuasa Allah.
Bersabdalah kepada kami, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Yeremia pasal 8 ayat 18 sampai pasal 9 ayat 1. Yeremia pasal 8 ayat 18 sampai pasal 9 ayat 1. Ratapan atas Yehuda dan Yerusalem. Tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku, hatiku sakit pedih. Dengar, seruan putri bangsaku minta tolong dari negeri yang jauh. Tidak adakah Tuhan di Sion? Tidak adakah rajanya di dalamnya? Mengapakah mereka menimbulkan sakit hatiku dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa asing yang sia-sia? Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Karena luka putri bangsaku, hatiku luka, aku berkabung, kedahsyatan telah menyergap aku. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Pembacaan selanjutnya diambil dari Pertama Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 7. Pertama Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 7 mengenai doa jemaat. Firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itulah kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Amin. Haleluya, silakan berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Kita akan membaca Injil Lukas pasal 16 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Injil Lukas pasal 16, kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya.
Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, "Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara." Kata bendahara itu di dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, "Berapakah hutangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu. Buatlah surat hutang lain, 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mammon yang tidak jujur, supaya jika mammon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Demikianlah firman Tuhan. Kurre sumanga puang. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita semua yang hadir ini pasti menikmati berkat Tuhan, baik itu kebutuhan kita tiap hari, berkat melalui kekuatan, berkat melalui kesehatan, dan berbagai berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Sebab berkat tidak hanya kita melihat dari sisi materi, tetapi seluruh hidup dan kehidupan kita dipenuhi oleh berkat Tuhan. Amin. Ya, tema kita minggu ini adalah agar kita hidup tenang dan tentram. Agar kita hidup tenang dan tentram. Anta tuo manaman sia marampak. Saya kira Bapak Ibu, saudara-saudara, atau siapapun orangnya pasti merindukan hidup tenang dan tentram. Atau semua orang mendambakan hal itu. Tidak ada orang yang tidak mau hidup tenang, tidak ada orang yang tidak mau hidup tentram. Semua orang ingin. Cuma saudara-saudara, masing-masing orang dalam mencapainya itu dengan berbagai cara. Ya, berbagai cara dilakukan orang untuk meraih hidup tenang dan tentram. Tetapi persoalannya saudara-saudara, apakah betul-betul membawa hidup tenang dan tentram baginya? Itu masih bisa didiskusikan. Ketika orang mengatakan dia hidup tenang dan tentram. Mengapa saudara-saudara?
Ada orang yang ingin hidup tentram, hidup tenang, hanya ingin memikirkan dirinya sendiri. Hanya ingin supaya dia merasa tentram, dia merasa tenang. Karena itu apa yang dia lakukan, apa yang dia rindukan, apa yang dia perbuat, itu hanya untuk dirinya sendiri. Benarkah saudara-saudara? Hidup tenang, tentram itu hanya bisa dimiliki oleh seseorang dan didapatkan oleh kemauan, oleh caranya sendiri dan lain seterusnya, saudara-saudara. Barangkali dia bisa mengatakan dia tenang, dia tentram, tetapi itu adalah ketenangan, ketentraman yang semu, sementara saja. Ada orang yang mau tentram dengan tenang, dengan kepopuleran. Dan mencapai kepopuleran itu dengan berbagai cara. Apakah itu baik bagi orang atau tidak baik bagi orang, yang penting aku merasa populer. Atau saudara-saudara kekayaan. Ada orang, ya hidup kita akan tenang, tentram ketika kita kaya, kita punya materi, kita banyak uang, banyak harta. Betulkah saudara-saudara? Harta akan menjamin ketenangan dan ketentraman. Banyak orang seluruh waktunya hanya untuk mencari uang, bekerja keras tanpa mengenal hujan, panas, demi untuk materi, karena dia merasa bahwa kalau punya materi yang banyak dia akan hidup tenang dan tentram, bahkan sampai selama-lamanya dia bisa mengalami itu. Betulkah itu? Atau saudara-saudara mengorbankan orang lain demi untuk dirinya sendiri dan merasa bahwa dia akan tenang, tentram, tidak ada yang mengganggu saya. Kalau bagaimana orang itu saya tutup mulutnya, kalau orang itu saya intimidasi, kalau orang itu dan lain seterusnya, dia akan merasa tenang dan tentram. Belum tentu saudara-saudara. Barangkali dia bisa bungkam orang, menyakiti orang supaya dia tidak bisa berbicara lagi. Barangkali itu bisa sementara. Tetapi untuk seterusnya belum tentu dia akan tenang dan tentram. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Rasul Paulus dalam bacaan kita melalui 1 Timotius pasal 2. Itu memberikan nasihat kepada Timotius. Ya, memberi nasihat kepada Timotius. Apa nasihatnya yang pertama saudara-saudara? Naikkan permohonan. Kedua, naikkan doa syafaat. Ketiga, bersyukur. Mengapa ini menjadi penting disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius? Mengapa perlu menaikkan permohonan? Dan permohonan itu, doa syafaat itu, syukur itu kepada siapa? Adalah kepada Tuhan. Itu berarti saudara-saudara, Rasul Paulus hendak mau mengatakan kepada Timotius, hidup ini menjadi tenang, tentram, hanya dihadirkan oleh Tuhan, hanya bersumber dari Tuhan. Kalau mau ingin tenang, hidup tenang, kalau mau hidup tentram, itu hanya bersumber dari Tuhan. Dan saudara-saudara, ini ditujukan kepada Timotius. Mengapa? Kita tahu saudara-saudara, Timotius dikatakan oleh Paulus dia adalah anak, dia adalah kawan sekerja. Itu berarti bahwa Timotius juga adalah pelayan pemberita firman Tuhan.
Timotius memberitakan firman. Dalam pemberitaan firman Tuhan, kita tahu saudara-saudara dikatakan bahwa Timotius ketika itu ada di Efesus, lalu saudara-saudara orang-orang di Efesus atau kehidupan di Efesus, kok boleh kita katakan bahwa adalah kehidupan yang majemuk. Di sana ada orang percaya, di sana ada pengajar sesat, di sana ada pemerintah, di sana ada orang-orang yang tidak suka tentang pemberitaan firman. Maka Rasul Paulus mengatakan, iya, naikkan permohonan, doa syafaat, dan syukur. Artinya apa saudara-saudara? Timotius ini atau pemberitaan firman Tuhan ini berhadapan dengan berbagai tantangan, berhadapan dengan berbagai masalah, berhadapan dalam kehidupan kemajemukan. Dia tidak sendiri. Ya, dia tidak sendiri dalam mengemban tugas, dalam mengemban tanggung jawab. Dia harus berhadapan dengan berbagai karakter. Apalagi berhadapan dengan pengajar-pengajar sesat, berhadapan dengan pemerintah-pemerintah. Dan kita tahu saudara-saudara, ketika itu ini adalah wilayah kerajaan Romawi dan kaisar-kaisar Romawi atau pemimpin-pemimpin Romawi hendak disembah, hendak disejajarkan bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita bicara tentang Yesus, bicara tentang Tuhan, maka pemerintah Romawi akan marah. Jadi kalau Timotius dalam konteksnya ingin memberitakan firman Tuhan, itu berarti bahwa dia berhadapan dengan persoalan yang sungguh berat. Apakah Timotius mampu? Apakah Rasul Paulus mampu dalam pemberitaan firman Tuhan? Jelas saudara-saudara bahwa Timotius ataupun Paulus tidak mampu dalam mengemban tugas pemberitaan firman. Kalau dia hanya mengandalkan diri, kalau dia hanya mengandalkan kemampuannya, kalau dia mengandalkan perasaan pikirannya sendiri, maka dia pasti tidak mampu. Sementara firman Tuhan atau sementara pemberitaan tentang Yesus Kristus mau tidak mau harus diberitakan. Inilah persoalan yang dihadapi. Karena itu saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan naikkan permohonan. Permohonan kepada siapa? Kepada Tuhan. Itu berarti saudara-saudara mengandalkan Tuhan. Memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, kearifan, memberikan kemampuan. Supaya ia bisa melakukan pemberitaan firman Tuhan itu. Supaya benar-benar bahwa orang-orang percaya menikmati hidup dalam keberimanan kepada Yesus Kristus. Yang kedua, saudara-saudara menaikkan doa syafaat. Doa syafaat itu dinaikkan bukan hanya untuk dirinya, untuk Timotius, tetapi juga kepada pembesar-pembesar, kepada raja-raja, kepada orang-orang yang ada di sekitar. Ini maksudnya saudara-saudara ialah bahwa supaya Tuhan berkarya, melakukan apa yang terbaik dalam rangka pemberitaan firman Tuhan dalam menghadapi masalah baik pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa ataupun orang-orang pengajar-pengajar sesat. Naikkan doa syafaat. Doakanlah mereka. Jadi doa syafaat itu bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi untuk orang lain. Mengapa ini penting? Paulus sadar bahwa sesungguhnya kehadiran Yesus dalam dunia ini bukan hanya sasaran kepada 1-2 orang, tetapi sesungguhnya adalah untuk seluruh dunia.
Sasaran penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus adalah untuk dunia. Pertanyaannya saudara-saudara, mengapa orang Kristen mengklaim bahwa dia adalah orang yang diselamatkan? Karena barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya kepadanya, orang-orang percaya kita adalah gereja atau orang-orang Kristen telah percaya. Di luar dari itu saudara-saudara masih banyak orang tidak percaya. Maka naikkanlah doa syafaat supaya Allah bekerja bagi mereka, memberikan hikmat, kearifan, ketenangan, ketentraman. Apakah Allah bisa lakukan? Bisa. Sekeras apapun batu, sekeras apapun orang, Allah bisa dengan caranya sendiri untuk meluluhkan. Firaun sekalipun dalam kekuasaannya, dalam ketegaran hatinya untuk tidak membebaskan atau melepaskan bangsa Israel dari Mesir, toh Allah bisa melakukan. Allah bisa meluluhkan. Firaun pun bisa melepaskan bangsa Israel dalam kepemimpinan Musa untuk keluar dari Mesir. Apalagi ini saudara-saudara, banyak orang-orang percaya dan banyak orang yang sudah dipakai oleh Tuhan. Termasuk Timotius, Paulus dipakai oleh Tuhan pemberitaan firman dan untuk meluluhkan orang-orang yang keras, orang-orang yang mau mengajar sesat, orang-orang yang mau menghancurkan kekristenan. Karena itu Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius, naikkanlah doa syafaat, doa untuk pemerintah, doa untuk pembesar, doa untuk orang-orang yang melawan, doa bagi orang-orang yang tidak setuju dengan pemberitaan, supaya Allah menyatakan kuasanya, kasihnya, supaya Allah menyatakan bahwa sesungguhnya keselamatan itu sasarannya adalah dunia. Berbahagialah orang-orang yang sudah percaya, sebab dipakai oleh Allah untuk menyebarkan keselamatan yang bersumber dari Allah di dalam Yesus Kristus, agar mereka pun percaya, mereka pun yakin tentang kehidupan, keselamatan hanya di dalam Yesus. Karena itu saudara-saudara sangat penting, dan kita gereja Toraja setiap doa syafaat itu kita tidak lupa mendoakan siapapun, termasuk pemerintah. Sekalipun dalam banyak hal kita berhadapan dengan mereka, tetapi kita tetap mendoakan. Mengapa saudara-saudara? Kekerasan hati seseorang Tuhan dapat luluhkan. Kita ingat saudara-saudara ketika kita membangun gedung gereja ini, kita minta tanda tangan kepada satu orang. Ya, almarhum Pak Balik Patiung bercerita kepada saya, mengunjungi rumah orang itu bukan menyapa dengan baik, mari duduk, tetapi justru dia tendang kursinya sebagai simbol penolakannya. Tapi almarhum Balik Patiung mengatakan, saya dalam hati berdoa. Dia mengatakan bahwa buat kenal lamba anak puang belan nayate apa laku urusu banuan na puang, na pomalabi puang. Jadi benar saudara-saudara, kekuatan kita hanyalah doa. Apa yang bisa kita andalkan pada diri kita? Kita hanya mengandalkan Tuhan, dan kita hanya menaikkan doa. Yakobus sendiri mengatakan doa orang benar besar kuasanya. Dengan demikian saudara-saudara, Rasul Paulus mengajak untuk berdoa, menaikkan doa syafaat. Jadi pertama-tama ialah bahwa Timotius diajak untuk bagaimana membangun relasi dengan Tuhan.
Pakailah waktu itu untuk berelasi dengan Tuhan dalam permohonan. Memohon kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Lalu kemudian dikatakan menaikkan doa syafaat. Yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Selebihnya itu bagian dari Tuhan. Kalau kita tidak mampu melakukan sesuatu, kalau kita tidak bisa mencapai sesuatu, serahkan kepada Tuhan. Cuma saudara-saudara, banyak kita dalam hidup ini, ketika menghadapi masalah apa yang terjadi, saudara-saudara, kita hanya mengeluh. Hanya mengeluh dan berusaha menyalahkan orang lain demi untuk zona nyaman bagi dirinya. Cara Paulus dalam menyelesaikan atau menghadapi hal seperti itu bukan dengan keluhan, tetapi dikatakan naikkanlah permohonan dan doa syafaat. Cara menghadapi masalah, cara menghadapi tantangan. Jangan keluhan itu menjadi cara untuk menyelesaikan masalah. Datanglah kepada Tuhan. Doakanlah setiap orang. Barangkali ada banyak orang yang tidak suka terhadap kita. Doakanlah. Dalam perjalanan pelayanan saya, terutama ketika saya di suatu jemaat yang kebanyakan suami dari seorang ibu itu pelaut dan dia di laut, saya katakan begini, apakah Anda setia mendoakan suami yang ada di laut? Ternyata ada yang hanya mengeluh. Karena apa? Mendengar berita-berita. Ya deena sandar omo tu kepala na jomisa inan singa omi to apa yang terjadi. Saya katakan, apakah Anda hanya mau mendengar tentang hal-hal yang buruk? Apakah Anda hanya mau mengeluh? Apakah Anda tidak yakin bahwa Tuhan dapat melakukan apa yang terbaik? Doakanlah. Doakan suamimu, doakanlah orang lain. Bahkan orang-orang yang menggodanya doakan supaya Tuhan membukakan jalan baginya, tidak merusak rumah tangga. Banyak rumah tangga saudara-saudara rusak hanya karena setiap masalah dijawab dengan keluhan, dijawab dengan marah-marah, dijawab dengan menyalahkan orang lain tanpa sadar bahwa perlu membangun relasi dengan Tuhan, perlu untuk saling mendoakan. Allah bisa melakukan seberat apapun masalah, Tuhan bisa membebaskan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan, naikkan syukur, bersyukurlah. Orang yang bersyukur itu berarti bahwa orang yang menikmati hidup. Orang yang bersyukur itu berarti bahwa dia adalah orang yang berbahagia. Memang saudara-saudara, dalam menghadapi masalah persoalan dalam hidup ini, perlu kita selalu bersyukur, perlu kita selalu menikmati hidup ini. Naikkanlah syukur. Sering saya katakan begini, setiap masalah dihadapi, kita bisa melihat dari dua sudut. Bisa secara negatif, bisa secara positif. Kalau kita memandang secara positif, maka itu perlu kita selalu bersyukur. Banyak kali saya memberi contoh seperti ini, saudara-saudara. Dan ini terus menerus saya memberi contoh seperti ini. Kalau saya lewat di depan rumah anggota jemaat, lalu anggota jemaat mengatakan, "Oh Pak Pendeta, mari singgah makan." Kalau saya memandang secara positif, saya akan mengatakan begini, luar biasa ini anggota jemaat. Sudah 15 tahun saya tinggalkan jemaat Biring Kanaya di sini. Saya masih diingat dan saya disapa dengan baik, malah saya dipanggil untuk datang di rumahnya makan. Itu positif.
Tapi kalau saya memandang secara negatif, saya katakan begini. Na tiro apa bang na te tobiring kanaya. Na sanga bang baita ikan di jobanuangku. Itu berarti saudara-saudara saya bermasalah pada diri saya. Memandang orang lain tidak baik, padahal niat orang itu adalah baik. Karena itu saudara-saudara kita selalu bersyukur. Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius untuk selalu bersyukur. Karena dia percaya bahwa Allah selalu berkarya dalam hidup ini. Bahkan keselamatan Allah nyatakan. Allah membela, Allah hadir di setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Pandanglah segala sesuatu dalam hidup ini dengan baik bahwa Allah akan berkarya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kalau kita menyimak dari Yeremia tadi, mengapa mereka tidak tenang? Karena tidak mengandalkan Tuhan. Malah menyembah berhala. Juga saudara-saudara kalau kita melihat pada Injil Lukas, seorang bendahara menjadi tidak tenang karena tidak jujur. Itu berarti saudara-saudara mereka hanya mengandalkan dirinya, kemampuannya, lalu tidak mengandalkan Tuhan, tidak pada penyerahan kepada Tuhan. Karena itu kita diajak saudara-saudara lewat firman Tuhan ini. Mari kita hidup tenang dan tentram. Hidup tenang dan tentram bermuara pada kebahagiaan. Bermuara pada sukacita. Bermuara pada hidup bahagia. Karena itu andalkanlah Tuhan. Bangunlah relasi dengan orang lain. Doakanlah orang lain. Supaya ketentraman dan ketenangan itu dihadirkan oleh Tuhan, juga bersumber dari orang lain. Saudara-saudara kekasih Tuhan, baru-baru ini kita dikagetkan dengan peristiwa yang ada di Elim di Kabupaten Yalimo, Papua. Ada beberapa orang dibunuh, beberapa rumah dibakar, dan lain seterusnya. Mengapa itu terjadi? Sebenarnya itu bermula dari seorang orang Toraja yang bernama Ariel Burhan, duduk bersama dengan penduduk asli dalam satu kelas. Entah apakah itu kelakar atau betulan, anak orang Toraja ini menyebut orang yang di sampingnya itu monyet. Maka teman-teman yang lain menjadi marah. Sekalipun sudah diselesaikan oleh guru, oleh sekolah, tetapi pada akhirnya mereka memberontak, membakar rumah dan lain seterusnya, mengancam dan membunuh. Ini adalah sebuah contoh saudara-saudara, bahwa ketika kita bermasalah dengan lingkungan, bermasalah dengan orang lain, bermasalah dengan penguasa-penguasa, kita tidak akan bisa tenang. Kita tidak bisa tentram. Karena itu sangat penting kepedulian satu dengan yang lain. Kita membangun hidup ini bukan hanya melalui persekutuan sebagai orang-orang percaya, tetapi kita juga membangun hidup sebagai masyarakat. Di negara yang Tuhan karuniakan bagi kita, mari kita membangun hidup bersama. Justru kita orang-orang percaya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Allah memanggil kita menjadi saluran berkat. Menjadi saluran berkat bukan hanya memberikan materi,
Tetapi membangun suasana yang baik juga itu adalah berkat. Menyampaikan kebenaran-kebenaran kehidupan, menyampaikan kebenaran-kebenaran dari Tuhan, juga itu adalah berkat. Menciptakan suasana tentram damai bersama dengan orang lain itu juga adalah berkat. Karena itu mari kita membangun relasi. Dan jangan pernah melupakan untuk berdoa. Doa untuk diri sendiri. Doa bersama dengan keluarga. Doa bersama dengan jemaat. Doa bersama dengan masyarakat. Supaya apa saudara-saudara? Ketentraman dan ketenangan, kedamaian, sukacita yang hanya bersumber dari Allah. Allah akan menyatakannya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersaat teduh. Tuhan telah memanggil kita menjadi alat di tangannya untuk menghadirkan ketenangan dan ketentraman. Allah mengaruniakannya ketenangan dan ketentraman itu bagi kita. Dan Tuhan menjadikan kita alat untuk menyampaikannya bagi dunia ini. Karena itu bangunlah relasi. Bangunlah komunikasi yang baik. Baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Agar sungguh-sungguh bahwa ketentraman, ketenangan benar-benar kita alami. Dialami oleh dunia sebagai sasaran penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Mari kita naikkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman melalui pengakuan iman rasuli. Mari kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari membawa persembahan syukur kita. Dengarlah nats persembahan dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sambil membawa persembahan syukur kita angkat pujian, karunia baik semua dan segenap hidupku.
Karunia baik semua dan segenap hidupku, pemberian Tuhan juga dan berkat tangan-Mu, setiamu ya Bapa menjaga langkahku, tak tersebut berapa besar anugerah-Mu. Beri di dalam hamba terpasang kasih-Mu, sedang bertambah-tambah setia hatiku, kiranya ku kembali segala harta-Mu, dan janganlah ku cari kekayaan semu. Murah-Mu ku hormati seumur hidupku, dan ku serahkan hati tetap kepadamu. Ku takkan kekurangan di jalan Bapa-Ku, sempurna kesenangan di kerajaan-Mu. Karunia baik semua. Karunia baik semua dan segenap hidupku, pemberian Tuhan juga dan berkat tangan-Mu, setiamu ya Bapa menjaga langkahku, tak tersebut berapa besar anugerah-Mu. Ada lelang, mohon kesediaan Bapak Julius Palangan untuk memandu kita dalam lelang. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di sini ada bahan naturah lelang yang akan kita uangkan untuk dana rutin jemaat Biring Kanaya. Mari Bapak Ibu mengambil bagian di dalamnya. Ini adalah pisang. Rp50.000 satu kali. Rp50.000 dua kali. Rp50.000 tiga kali.
masih ada, ini yang kedua dan yang terakhir. Mari Bapak Ibu, kita membantu kas jemaat. 100.000 satu kali. Ya. 500 dua kali. 500 dua kali. Persembahan pujian dari paduan suara jemaat Biringkanaya. Ya, kita masuk dalam doa syafaat. Dalam doa syafaat kita bersama-sama bersyukur bersama dengan anggota jemaat yang menikmati pertambahan usia, baik kelahiran maupun perkawinan. Juga bersyukur bersama dengan anggota jemaat yang mendapat berkat dengan kenaikan pangkat atau golongan, atau selesai studi, sembuh dari sakit penyakit dan berbagai kesuksesan lainnya. Dan juga kita berdoa buat saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, juga saudara-saudara kita yang berduka cita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami di sorga, Bapa yang kami sembah dan muliakan dalam Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa firman-Mu boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kami, mengajak kami untuk bagaimana hidup dalam suasana damai dan tentram, mengajak kami untuk bagaimana menikmati hidup ini dalam kasih karunia Allah. Karena itu, hendaknya lah kami selalu membangun relasi satu dengan yang lain, dalam persekutuan maupun di tengah-tengah masyarakat, juga di tengah-tengah keluarga. Kami terus-menerus saling mendukung, saling mendoakan. Bahkan kami selalu mensyukuri apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami, memampukan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai surat kiriman Kristus, untuk menyatakan bagi dunia ini bahwa sasaran keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus adalah bagi dunia. Karena itu setiap orang yang percaya mengambil peran, tanggung jawab untuk menyatakannya, baik melalui kata-kata maupun perbuatan, melalui seluruh sikap hidup, melalui seluruh potensi-potensi pada diri masing-masing. Oh Tuhan, kami sadar akan segala kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan kami. Karena itu kami hanya percaya di dalam Yesus Kristus, bahwa Allah memberikan kemampuan, kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kearifan untuk hadir sebagai orang-orang yang percaya, hadir sebagai anak-anak Tuhan, untuk membawa terang, membawa berkat bagi dunia ini, agar dunia percaya bahwa hanya di dalam Yesus Kristus keselamatan, kebahagiaan, bahkan seluruh berkat-Mu selalu nyata dalam kehidupan bagi dunia ini, bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa buat persekutuan jemaat-Mu, jemaat Biringkanaya. Berkati ya Tuhan, dalam persekutuan, berkati semua pelayan-pelayan, pemimpin-pemimpin dalam jemaat-Mu, pendeta, penatua, diaken,
pengurus dan pelayan pada OIG. Tuhan kiranya memberkati mereka. Pakailah mereka Tuhan menjadi alat di tangan-Mu untuk menyatakan kebenaran-kebenaran Allah di dalam seluruh hidup dan kehidupan. Pakailah mereka untuk memberitakan firman-Mu bagi dunia ini, bagi kehidupan mereka, agar jemaat-Mu terus menerus hidup dalam persekutuan, menikmati kebahagiaan, menikmati sukacita yang bersumber dari Allah. Tuhan menjauhkan dari segala hal-hal yang dapat merusak, bahkan orang-orang yang tidak ingin kebahagiaan dimiliki oleh orang-orang percaya, atau berbagai cara-cara dunia ini untuk merusak persekutuan, merusak gereja-Mu. Oh Tuhan, Engkau sanggup untuk melawan, untuk menciptakan dan menghadirkan kedamaian. Orang-orang yang membenci, Engkau luluhkan hati mereka, sehingga mereka pun menganut cinta kasih yang bersumber dari Allah. Juga pemerintah-pemerintah kami, Tuhan berkati mereka, sehingga pemerintah, bangsa dan negara ini selalu aman tentram. Kami hadir di tengah-tengah bangsa dan negara ini, memuliakan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, karena kami menikmati ketentraman dan kedamaian yang bersumber dari Allah. Bapa di sorga, berkati pelayanan-pelayanan jemaat-Mu dalam minggu depan ini. Kiranya para pelayan-pelayan, Engkau mempersiapkan mereka, demikian juga anggota jemaat, di mana ibadah terselenggara, Tuhan memberkati, sehingga kehadiran firman-Mu di tengah-tengah keluarga, tengah-tengah rumah tangga mereka, menjadi firman yang hidup, firman yang membahagiakan, firman yang mensukacitakan bagi setiap mereka yang menyambut, menerima firman-Mu dalam kehidupan, dalam keluarga mereka. Bapa di sorga, kami berdoa buat saudara-saudara kami, seluruh warga jemaat-Mu. Berkati dalam keberadaan mereka masing-masing. Kiranya mereka yang boleh hadir saat ini, Engkau menyertai mereka, memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kearifan bagi mereka, sehingga mereka kembali nantinya ke kehidupan mereka, rumah mereka, kembali dengan sorak-sorai memuliakan Tuhan, sebab mereka boleh menikmati firman-Mu hari ini. Juga dalam keluarga, rumah tangga mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, Tuhan memberkati. Buatlah masa depan mereka, masa depan yang bahagia. Engkau mengasihi anak-anak dalam pendidikan, dalam perjuangan-perjuangan untuk masa depan. Kiranya masa depan bagi mereka, cucu-cucu dan anak-anak, mereka boleh raih masa depan yang baik, masa depan yang indah di dalam Tuhan sendiri. Dan juga Tuhan, kami berdoa dan bersyukur bagi saudara-saudara kami. Kami tidak sebut satu persatu mereka yang boleh berhari ulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan, agar mereka selalu mensyukuri perjalanan kehidupan, baik secara pribadi maupun sebagai keluarga melalui perkawinan. Juga atas berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka yang mendapatkan kenaikan pangkat golongan atau selesai dalam studi, sembuh dari penyakit, dan berbagai kesuksesan lainnya. Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Biarlah segala sesuatunya boleh mereka alami dengan keyakinan bahwa itu adalah bersumber dari Allah sendiri, maka segala sesuatunya juga digunakan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan keluarga Penatua Antonius Allah Padang atas kelahiran cucu ketiga,
seorang anak perempuan Engkau hadirkan di tengah-tengah keluarga, menjadi kebahagiaan tersendiri bagi keluarga. Karena itu berikan kekuatan, kesehatan bagi keluarga, ayah, ibu dari bayi ini, sehingga mereka selalu sehat dalam merawat anak yang Tuhan karuniakan. Juga anak ini akan bertumbuh sehat dengan baik karena Tuhan mengasihinya, memberkatinya melalui keluarga, melalui ayah dan ibu. Tuhan menyatakan perawatan bagi anak ini, sehingga sungguh-sungguh bahwa anak ini bertumbuh besar hanya di dalam Tuhan. Juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa buat Bapak Simon Datte yang dirawat di rumah di Wahidin setelah selesai operasi. Juga Ibu Emma Alak Padang dalam pemulihan pasca operasi sesar. Juga Pendeta Yohanes Metris dalam pemulihan di rumah. Ibu Hermin Pasulu yang dirawat di rumah sakit Wahidin. Nenek Tiara dalam pemulihan di rumah. Om dari keluarga Ibu Juniana Palisungan, yaitu Bapak Andarias Manda yang akan berangkat ke Penang berobat hari ini. Tuhan kiranya mengasihi, memberkati dalam upaya-upaya baik melalui keluarga, rumah sakit, medis, dan berbagai hal. Kiranya Tuhan menyatakan yang terbaik dalam hidup mereka. Kesembuhan secara sempurna adalah bersumber dari Allah, dan kami aminkan. Kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau berkuasa untuk memberikan kesembuhan, pemulihan bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Juga kami berdoa buat anggota yang berduka, Bapak Andarias Dalung atas meninggalnya kakak ipar di Kalimantan, Bapak Pendeta Manase atas meninggalnya istri terkasih, Bapak Simon Palungan atas meninggalnya ibunda terkasih, Bapak Yohanes Patiung atas meninggalnya kakak terkasih, Bapak Yunus Tangkelayuk atas meninggalnya om terkasih, Bapak Titus Karhuru atas meninggalnya kemanakan terkasih yaitu almarhum Alpian Pakadang. Oh Tuhan, kami percaya bahwa penghiburan sejati bersumber dari Allah. Begitu berat bagi mereka menghadapi duka cita. Tetapi Tuhan dapat melakukan pemulihan. Tuhan dapat melakukan penghiburan. Tuhan dapat mengaruniakan kekuatan bagi mereka dalam menghadapi hari-hari di mana mereka berduka. Hiburkanlah, kuatkanlah mereka Tuhan. Dan tunjukkanlah jalan yang harus mereka lalui menuju pada masa depan untuk meraih kebahagiaan, sukacita dari Tuhan sendiri. Duka cita sungguh berat, tetapi kasih karunia Allah jauh lebih hebat yang Tuhan dapat nyatakan bagi setiap orang yang berduka. Sehingga penghiburan sejati hanya dari Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa buat kehidupan kami semua dalam gerejamu, baik jemaat, klasis, sinode. Kiranya Tuhan memberkati. Biarlah gereja-gerejamu hadir dalam pemberitaan firman-Mu, dalam menghadirkan kebaikan-kebaikan Tuhan, sehingga dunia pun percaya bahwa hanya di dalam Yesus Kristus ada berkat, ada sukacita, ada keselamatan. Terima kasih Tuhan, kami dimungkinkan membawa persembahan di hadapan-Mu. Terima dan kuduskanlah persembahan itu, baik persembahan melalui pundi maupun natura
Semuanya itu untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dan setiap mereka yang memberi tidaklah menjadi kekurangan, sebab segala sesuatunya itu bersumber dari Allah. Limpahilah berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan jemaat-Mu. Biarlah jemaat-Mu selalu hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Sertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah hidup kami terus-menerus dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Hentarlah kami, biarlah kami kembali dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan inilah doa dan pengucapan syukur kami. Kami hanya datang dan berdoa kepadamu ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Warta tambahan. Yang pertama, ibadah keluarga kelompok 2 yang sekiranya akan dilaksanakan di rumah keluarga Bapak Yohanes Patiung untuk sementara ditunda. Selanjutnya, dalam rangka konferensi kelima PPGT Klasis Makassar Timur, di mana jemaat Biringkanaya menjadi tuan rumah, dan pada saat ini panitia mengadakan pencarian dana dalam bentuk penjualan makanan. Jadi sebentar jika kita pulang, mungkin di depan ada penjualan makanan dari panitia. Mari kita menyambutnya dengan sukacita. Tuhan memberkati. Penekanan warta pertemuan bulanan PWGT Jemaat Biringkanaya akan dilaksanakan pada hari Selasa 23 September 2025 jam 4 sore atau pukul 16.00 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya, di mana nyonya rumah PWGT kelompok 6. Dress code baju kerja orange PWGT dan membawa air minum masing-masing. Ucapan terima kasih keluarga Bapak Pendeta Manase Dilaran dan STH bersama dengan keluarga besar mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, anggota Jemaat Biringkanaya. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya, baik melalui doa, pikiran, tenaga, dan materi, sehingga ibadah penghiburan sampai kepada pemakaman almarhumah Ibu Mahdalena Aristawati Dundu dapat berjalan dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Paulus Pasamba MTH. Semoga firman Tuhan yang sudah kita dengarkan semakin menguatkan iman percaya kita untuk menjadikan diri kita sebagai alat Kristus untuk menghadirkan ketenangan dan ketentraman terhadap semua orang. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas dalam sepekan ke depan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga
Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takuti bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Pergilah saudara-saudara kekasih Tuhan. Yakinlah bahwa hanya dalam persekutuan bersama Tuhan, hidup saudara akan tenang dan tentram. Karena itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Nyanyian syukur, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia